Kalau Tuhan yang buka, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Demikian pula kalau Tuhan yang tutup, tak ada satupun yang dapat membukanya. Firman Tuhan berkata, jika seseorang membisikkan dalam telingamu, teriakkan itu di atas soto rumahmu. Kebenaran firman Tuhan tidak boleh ditutupi. Kebenaran firman Tuhan akan terbuka. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, senang sekali kita selalu dapat berjumpa lewat program acara kami. Dan kali ini saya ingin menyaksikan kepada saudara bagaimana seseorang yang membukakan rahasia-rahasia firman Allah. Saudara, bertahun-tahun atau ribuan tahun berusaha untuk ditutupi kebenaran-kebenaran kitab. Tetapi demikianlah Alkitab menjamin kepada kita bahwa apa yang dirahasiakan itu akan dibukakan. Semakin bertambahnya pengetahuan, maka saudara-saudara orang akan terus menyelidiki dan akan pasti menemukan kebenaran. Kebenaran dalam firman Tuhan tak bisa ditutupi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Dia satu-satunya Allah yang esa, juru selamat umat manusia. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Mari bersama-sama saudara dapat menyaksikan sebuah kesaksian yang hidup, atau di mana seorang yang telah mengalami pemulihan dari Tuhan, seorang yang telah mengalami jamahan tangan Tuhan, dia membukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi selama ini dalam kehidupan banyak orang, termasuk dalam kehidupannya pribadi. Haleluya. Di sini kita akan memahami apa yang disebut Isa. Ya. Isa ini bukan nama. Isa ini adalah gelar. Sehingga Isa itu disebut At-Tauhid, satu-satunya. Sehingga nama yang terus dihadapkan dan ditulis oleh Al-Quran disebut Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Al-Masih tidak boleh ditaruh di belakangnya Isa, pasti ditaruh di depannya Isa. Al-Masih ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Isa ini adalah At-Tauhid, satu-satunya. Alaihi salam itu artinya pemberi, penjamin keselamatan. Sehingga Isa itu dijuluki Nabi pembawa syafaat. Ya, jadi kalau diringkes jadi satu, dia orang yang diurapi Tuhan dan satu-satunya penjamin keselamatan. Bukan salah satu, satu-satunya penjamin keselamatan. Di Indonesia ini dipercaya oleh saudara-saudara kita di Bani Kedar, itu ada 25 para nabi dan rasul. Dan hanya ada 2 gelar nabi, yaitu Isa dengan Muhammad. Isa punya gelar AS, Muhammad punya gelar SAW. Nah, tapi sayang di Indonesia, dari mulai zamannya Adam sampai turunnya Isa itu semua di belakangnya dikasih AS. Saya nggak mengerti bagaimana pola pemikiran di Indonesia. Saya nggak ngerti dia memakai paham yang bagaimana. Yang jelas gelar ini pengakuan seluruh umat Islam di dunia. 2 gelar ini hanya dimiliki 2 nabi. Ya. AS ini artinya Alaihi salam, pemberi penjamin keselamatan. Sehingga Yesus diberikan gelar Asyukru, perhiasan syafaat, pemberi jaminan keselamatan itu sendiri. Muhammad itu diberikan gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah peminta jaminan keselamatan. Ini perbedaannya. Sehingga Muhammad diberikan gelar Nabi pembawa salawat. Yang satu Nabi pembawa syafaat, yang satu Nabi pembawa salawat. Ya. Syafaat ini bergerak untuk memberikan doa kepada seluruh umat manusia. Salawat ini peminta doa bagi seluruh umat manusia. Ya. Setiap habis orang sholat wajib hukumnya baca sholawat. Setiap orang habis ngaji wajib hukumnya baca sholawat. Allahumma sholli ala syedina Muhammadin wa ala ali syedina Muhammad ku anfusakum wa alinkum naro. Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad,
wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya, ya. Wa sahbihi, selamatkan juga para sahabatnya, ya. Ku anfusakum wa alingkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih, dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat, bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin, ya. Jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya, ya. Karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri, istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben, mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin, ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi, supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam, ya. Kalau kita bisa melihat dalam Galatia 4, di sana jelas dikatakan ada 2 perempuan, ya. Yang satu Hajar, yang satu Sarai. Harusnya ada 3 kan? Harusnya ada 3. Ada Sarai, ada Hajar, ada Keturah. Harusnya ada 3. Tapi di situ hanya ditulis 2. Dan Tuhan katakan 2 perempuan ini adalah perempuan ketentuan Allah, ya. 2 perempuan ini adalah perempuan yang ditentukan. Yang satu dari perempuan merdeka, yang satu dari perempuan hamba. Kita ini adalah lahir dari perempuan-perempuan yang merdeka, bukan perempuan-perempuan hamba. Padahal subuh ini melambangkan bagaimana Yesus bangkit dari alam kubur. Di pagi-pagi buta, Yesus sudah bangkit dari alam kubur. Sama tangga tendang Islam, nopo kok sholat subuh. Tiang Islam sholat subuh niku wonten 2 perkara dasare. Kaping pisan, dasar yang diletakkan oleh orang Islam, karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur. Tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Kapinggale, tiang Islam niku napa kok sholat subuh? Karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti, tepat pada subuh. 2 masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi ten dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting, bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang, itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam, ya.
Itu sudah pasti air Zam-Zam itu nomor 1 dibawa. Lek jenengan ziarah ten gone tanggi sing langsung diki mulai kaji niku sing dipadosi pertama kali banyu Zam-Zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air Zam-Zam ini? Ya. Mereka memburu air Zam-Zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air Zam-Zam 1 botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun dioplos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air Zam-Zam. Tapi betulkah bahwa air Zam-Zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air Zam-Zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan bahasa alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu. Banyu niku wonten lambange ten nggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Weda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat As-Sukrub 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adilah, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat As-Sukrub 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa, sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudara, di akhir-akhir ini atau di hari-hari terakhir, kata firman Tuhan, Allah akan membukakan rahasia-rahasianya, rahasia-rahasia yang ditutup-tutupi, rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh setiap orang sekalipun akan dibukakan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk membukakan segala sesuatu. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Itu yang dikatakannya dalam surat Petrus, berkata bahwa aku tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jadi Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan. Karena itu rahasia-rahasia besar yang tersimpan itu akan dibukakan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan keraskan hatimu, relakan hatimu, buka hatimu, terima Dia, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan biarkan engkau binasa, jangan biarkan engkau hidup dalam kekerasan hati sehingga engkau menutup hatimu. Saudara, ketika Dia datang kembali yang kedua, maka tidak ada lagi pengampunan di situ. Selama pintu kasih karunia masih terbuka hari ini dan sampai Dia datang kembali,
pintu kasih karunia itu masih terbuka. Jangan tunggu dan saudara berkata, masih lama. Tidak, saudara-saudara. Waktunya sudah sangat dekat sekali. Karena itu, sekarang waktunya. Terima Dia, buka hatimu, percaya kepada Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan engkau. Tidak ada manusia pun, sekalipun dia bergelar apapun, yang bisa menyelamatkan engkau. Yang bisa menyelamatkan engkau hanyalah Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kami sangat mengasihimu, kami sangat mencintaimu. Karena itu, ketika berita ini engkau dengar, ketika berita ini sampai di ruang dengarmu, maka berbaliklah, bukalah hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya percaya engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, kami sangat mengasihimu, kami sangat merindukan engkau. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, relakan dirimu diajar dan ditegur oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Dan biar kiranya program-program acara kami akan selalu menjadi berkat bagi saudara-saudara terkasih di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.